Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, saya Faris Najwan beserta rekan saya ada Ira Amelia dan juga Salsabil Zakirah. Kami dari kelompok 7 Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di benua Amerika. Poin-poin yang akan dibahas dari kami yang pertama adalah sejarah awal masuknya Islam di benua Amerika. Lalu yang kedua adalah proses dan cara masuknya Islam di benua Amerika. Yang ketiga adalah awal perkembangan Islam di benua Amerika beserta tokoh-tokoh penting selama perkembangan di benua Amerika. Yang keempat, kondisi Islam di benua Amerika masa kini. Dan yang terakhir adalah wilayah-wilayah Islam yang ada di benua Amerika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ira. Kita masuk ke sejarah awal masuknya Islam di benua Amerika. Islam telah masuk di benua Amerika sebelum pelaut Portugis yang bernama Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Ada juga yang menyatakan Islam di Amerika masuk pada abad 16. Saat itu diketahui terdapat dua Muslim pertama di Amerika Utara yang bernama Estevanico dan Azamor. Di abad yang sama, banyak budak di Afrika Selatan yang dikirim ke Amerika Utara sejak tahun 1520. Jumlahnya sekitar 500.000 jiwa dan rata-rata berasal dari negara yang sudah mengenal Islam. Mereka adalah imigran dari kawasan pedesaan di Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel. Jadi, para peneliti sejarah berpandangan kedatangan imigran ke Amerika melalui beberapa periode atau gelombang yang berbeda. Inilah yang membuat penyebaran Islam di benua Amerika meluas. Selanjutnya adalah proses dan cara masuknya Islam di benua Amerika yang akan dijelaskan oleh Faris Najwan. Baik. Proses dan cara masuknya Islam di benua Amerika. Yang pertama dimulai daripada tahun 1875. Kaum imigran Muslim memasuki benua Amerika sejak tahun 1875 sampai dengan sekarang. Mereka itu berasal dari berbagai macam negara, seperti antara lain ada dari Suriah, ada dari Lebanon, Yordania, Palestina, dan juga Mesir. Lalu pada tahun 1963, para mahasiswa Muslim berkumpul di Universitas Illinois Champaign-Urbana untuk mendirikan himpunan mahasiswa Muslim yang bernama Muslim Student Association atau MSA. Dan selanjutnya pada tahun 1982, MSA mendirikan Islamic Society of North America atau Perhimpunan Islam Amerika Utara dan biasa disingkat dengan ISNA atau ISNA, yang mana ISNA ini merupakan organisasi Islam terbesar di Amerika Serikat yang berkantor pusat di Plainfield, Indiana. Selanjutnya, perkembangan Islam di benua Amerika beserta tokoh-tokohnya akan dijelaskan oleh Saudari Salsabil Zakirah. Selanjutnya ada perkembangan Islam di benua Amerika beserta tokoh-tokohnya. Yang pertama itu ada kegiatan-kegiatan kaum muslimin imigran di benua Amerika itu sebagai berikut. Yang pertama itu membangun masjid-masjid dan pusat-pusat kegiatan Islam. Terus yang kedua pada tahun 1952 membentuk organisasi-organisasi Islam. Terus yang kedua ada usaha-usaha organisasi kegiatan himpunan mahasiswa Muslim atau Muslim Student Association, yaitu yang pertama memberi kesempatan mahasiswa untuk mempelajari Islam dalam konteks modern. Terus yang kedua, pada tahun 1966 mendirikan organisasi International Islamic Federation of Student Organization. Pada tahun 1967, MSA mendirikan Islamic Medical Association, yaitu Himpunan Kedokteran Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ira. Jadi karena di benua Amerika mayoritasnya berkulit hitam, Elijah Muhammad membuka markas besar organisasi Black Muslim ini di Chicago.
Selama kepemimpinannya, organisasi ini mengalami konsolidasi yang kukuh dan tumbuh dengan pesat. Banyak tokoh-tokoh yang masuk Islam seperti Malcolm Little atau Malcolm X. Namanya diganti menjadi Al-Hajj Malik Al-Sabas. Begitupun dengan bekas juara tinju kelas berat Cassius Clay yang kemudian namanya diganti menjadi Muhammad Ali. Pada masa kepemimpinan Elijah Muhammad telah terbit Muhammad Speaks yang kemudian diganti menjadi Billianius, kabar kaum Bilali atau Muslim kulit hitam. Elijah kemudian meninggal dunia pada tanggal 25 Februari tahun 1975. Berikutnya adalah jasa-jasa Elijah Muhammad yang akan dibacakan oleh Faris Najwan. Baik, selanjutnya di antara jasa-jasa daripada Elijah Muhammad ini yang pertama adalah beliau ini membangun banyak masjid dan sekolah di Amerika. Lalu di bidang organisasi, Elijah itu telah meninggalkan jamaah yang sangat besar dan teratur. Jadi dia menggiring jamaah yang sangat banyak pada kala itu ya. Lalu di bidang ekonomi, Elijah juga telah mewariskan uang kurang lebih senilai 80 juta dolar yang ditanam di berbagai perusahaan. Dan Elijah juga telah berhasil mengangkat martabat kaum muslim kulit hitam di dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Adapun yang menggantikan Elijah Muhammad sebagai imam ialah putranya sendiri yang bernama Warisdin Muhammad atau Warisuddin Muhammad. Mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Warisuddin Muhammad antara lain meningkatkan usaha dakwah Islam yang tidak saja ditunjukkan kepada orang yang berkulit hitam, meluruskan ajaran-ajaran yang kurang tepat, mendorong para pengikutnya untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial dan politik negara yang lebih luas, dan terakhir membentuk majelis imam pada tahun 1976. Majelis ini terdiri dari 6 orang. Setiap imam mengkoordinir kegiatan Islam di wilayahnya masing-masing, seperti pengumpulan dan penyaluran zakat, penyelenggaraan pendidikan, urusan dakwah, dan perdagangan. Kondisi Islam di Amerika masa kini akan dijelaskan oleh Faris Najwan. Baik. Kondisi Islam di Amerika pada masa kini. Yang pertama, jumlah masjid di Amerika Serikat ini saat ini sudah cukup banyak. Baik yang didirikan oleh kaum muslimin kulit hitam maupun muslimin lainnya seperti para pendata yang dari Asia dan sebagainya. Masjid yang indah terletak di Washington yang dibangun pada tahun 1952. Sedangkan masjid yang paling besar terletak di Detroit, yakni Islamic Center Detroit yang dibangun antara tahun 1962 sampai dengan 1968 oleh para jamaah, yang mana itu semua atas bantuan pemerintah Saudi Arabia, Mesir, Iran, dan juga Lebanon. Masjid tersebut dilengkapi dengan perpustakaan yang berisi buku-buku Islam berbahasa Inggris. Di Kanada jumlah umat Islam cukup banyak. Hal ini ditandai dengan terdapatnya masjid hampir di setiap kota-kota besar di Kanada. Bahkan banyak bangunan lain yang dijadikan tempat ibadah. Masjid yang pertama dibangun di Kanada, bahkan salah satu masjid tertua yang ada di Amerika Serikat, yakni Masjid Ar-Rashid di Edmonton, Alberta, yang mana masjid tersebut didirikan pada tahun 1931. Selain itu, organisasi-organisasi Islam pun banyak terdapat di Kanada. Selanjutnya, wilayah-wilayah Islam di benua Amerika akan dijelaskan oleh saudari Salsabil Zakirah. Ya, selanjutnya itu ada wilayah-wilayah Islam di benua Amerika. Yang pertama itu ada Argentina. Argentina itu merupakan salah satu negara yang penduduk muslimnya sangat banyak. Terus ajaran Islam juga dibawa ke Argentina oleh imigran dari negara-negara Arab seperti Suriah dan Lebanon. Terus yang kedua itu ada Meksiko. Meksiko itu ajaran Islam di Meksiko dibawa oleh imigran Suriah dan Turki. Kaum muslimin yang terutama terdiri dari warga Indian, suku Mayan, dan Tzotzil secara perlahan dan terus berkembang di Meksiko. Terus yang ketiga ada El Salvador, yaitu mayoritas penduduk El Salvador adalah penganut Kristen dan Muslim. Di El Salvador terdapat sebuah komunitas kecil Islam yang sebagian besar terdiri dari penduduk dan mualaf Salvador, dan itu menjadi titik perkembangan Islam. Dan yang terakhir itu ada Venezuela.
Awal mula kehadiran Islam di Venezuela sudah berlangsung sejak abad ke-15 silam. Pada masa itu, kaum penjajah Eropa membawa budak-budak Muslim dari Afrika Utara dan Barat. Kemudian kedatangan imigran Muslim dari Arab, India, dan Pakistan di Amerika Selatan dan akhir abad ke-16. Oke, mungkin cukup sekian presentasi daripada kelompok kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, boleh bertanya langsung ketika mata kuliah kami berlangsung, atau boleh teman-teman bertanya di kolom komentar di bawah sini ya. Terima kasih teman-teman atas atensinya tentang materi kami yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.